Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pembelajaran Matematika. Dalam video kali ini, kami akan membahas info pembelajaran menarik seputar pengertian dari limit fungsi, yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua seputar pembelajaran matematika. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Lalu klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami, Kak Ferdi. Belajar untuk manfaat. Terima kasih. Nah, baiklah Ananda sekalian, sekarang kita akan masuk kepada pertemuan bab kedua pada materi matematika wajib kelas 11 ya, 11 IPA atau IPS. Nah, materi bab 2 itu tentang limit fungsi. Jadi sebelum kita membahas pembelajaran tentang limit fungsi, ada kalanya kalian terlebih dahulu harus mengetahui tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk bisa menguasai materi daripada limit fungsi. Nah, tujuan pembelajaran pertama menjelaskan pengertian limit fungsi. Yang kedua, memahami sifat-sifat daripada limit fungsi. Yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian, tujuan pembelajaran keempat, menentukan nilai limit fungsi menggunakan teorema limit fungsi. Ya. Nah, pengertian daripada limit fungsi ya. Nah, apakah itu limit fungsi? Nah, perhatikan gambar. Ya, hampir mendekati stop. Ya, hampir. Kemudian ada gambar seperti ini, ambang batas ya. Jadi limit itu hampir, ambang batas. Nah, kemudian apakah itu limit? Nah, sekarang coba kita perhatikan permasalahan dalam sehari-hari ya. Mobil itu nyaris masuk ke jurang. Jadi nyaris masuk ke jurang berarti belum masuk ke jurang, tapi hampir saja masuk ke jurang. Kemudian dia hampir saja terlambat masuk sekolah ya. Hampir saja terlambat masuk sekolah berarti belum terlambat, jadi hampir saja terlambat. Nah, contoh yang ketiga, kecantikannya mendekati sempurna. Belum sempurna, tapi mendekati sempurna. Nah, dalam istilah sehari-hari, seperti inilah pengertian limit ya. Kemudian, apa itu limit? Nah, limit bagaimana kita membuat prediksi tentang suatu limit ya, suatu nilai limit. Kemudian, pertanyaan ketiga, mengapa kita membutuhkan limit? Nah, coba kita jawab, apakah itu limit? Limit itu merupakan prediksi terbaik kita terhadap suatu angka yang tidak kita ketahui. Nah, jadi kita memprediksikan suatu angka di mana angka tersebut belum kita ketahui. Kemudian bagaimana kita membuat prediksi tentang suatu nilai? Nah, cara memprediksinya dengan memperhatikan nilai yang ada di dekatnya. Nah, kemudian mengapa kita membutuhkan limit? Nah, kita membutuhkan limit itu alasannya apa? Untuk menentukan nilai-nilai yang tidak tentu seakurat mungkin. Jadi nilai-nilai yang tidak jelas atau tidak tentu dapat kita tentukan seakurat mungkin. Ya, lanjut. Nah, sekarang ada sebuah gambar kelereng ya. Ada kelereng pada suatu tempat ya. Nah, di mana misalkan seseorang mengambil kelereng dalam sebuah tempat dengan genggaman sebanyak 5 kali. Ini kita misalkan ya. Nah, setelah dihitung pengambilan pertama, nah kita genggam ya. Pengambilan pertama itu kita dapatkan 5 kelereng. Kemudian pada pengambilan kedua kita dapatkan 6 kelereng. Kemudian pada pengambilan ketiga 5 kelereng. Pengambilan keempat dan kelima 7 dan 6 kelereng. Nah, jika kita rata-ratakan semuanya ya, kita ratakan diperoleh ratanya itu 5,8. Ini kita jumlahkan ya, 5 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6. Kemudian kita bagi sebanyak kita melakukan pengambilan sebanyak 5 kali ya. Jadi diperoleh rataan 5,8. Nah, jadi 5,8 dikatakan hampir mendekati 6. Jadi hampir mendekati 6. 5,8 itu hampir mendekati 6. Nah, jadi ada istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tentukan istilah seperti hampir, mendekati, harga batas, dan sebagainya.
Ya. Nah, jadi pengertian tersebut dianalogikan dengan pengertian daripada limit gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada gambar sebelah ya. Nah, gambar sebelah ini tadi menganalogikan pengertian limit pada pengambilan 5 kali kelereng ya. Ya, pengambilannya sebanyak 5 kali kelereng pertama sampai dengan pengambilan pada kelereng kelima. Ya. Nah, pada gambar ini diperoleh tadi rataannya 5,8 ya. Jadi hampir mendekati 6. Nilai limit untuk sebelah kiri menandakan nilainya itu sama dengan limit di sebelah kanan gitu ya. Analoginya seperti itu. Nah, kemudian ini definisi limit secara matematik ya. Nah, limit fungsi f(x) untuk x mendekati nilai a adalah harga yang paling dekat dengan fungsi f(x) pada saat x mendekati nilai a dari kiri maupun dari kanan. Nah, limit sebelah kiri maupun limit sebelah kanan gitu ya. Nah, kemudian coba kita perhatikan simbol ya, lambang daripada limit. Nah, coba kamu perhatikan penulisan daripada limit pada gambar. Nah, ini limitnya ini kita baca apa ini? Nah, ini kita baca limit fungsi f(x) untuk x mendekati a nilainya sama dengan L. Ya. Dalam arti kata, jika x mendekati a, nah x mendekati a, jadi artinya x tidak sama dengan a, tapi mendekati a. Nah, jika nilainya x mendekati a, dalam artian x tidak sama dengan a, maka nilai fungsi f(x)-nya ini sama dengan L. Ya, sama dengan L. Jadi limit nilai fungsi f(x) untuk x mendekati a, nilainya itu sama dengan L ya. Jadi terdefinisi jika dan hanya jika nilai limit kiri dan limit kanannya itu adalah sama. Ya, nilainya adalah sama. Nah, coba kita perhatikan pada gambar di bawahnya. Nah, ini kan dibatasi dengan tanda sama dengan ya. Berarti ini limit di sebelah kiri, limit kiri. Ini adalah limit kanannya. Yang ada tanda negatif ini berarti limit sebelah kiri. Kemudian yang ada tanda positif untuk ruas sebelah kanan namanya adalah limit kanan. Nah, ini artinya apa? Artinya limit fungsi f(x) ya, limit kiri fungsi f(x) untuk x mendekati a nilainya sama dengan limit kanan fungsi f(x) untuk x mendekati a nilainya sama dengan L. Ya, nilainya sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Nah, sehingga diperoleh limit fungsi f(x) untuk x mendekati a dalam artian kata x-nya tidak boleh sama dengan a atau tidak sama dengan a, nilainya itu sama dengan L. Nah, ini secara matematik ya, limit disimbolkan seperti ini ya. Nah, coba kalian ingat kembali cara membaca nilai limit fungsi seperti ini. Nah, ini kita baca limit fungsi f(x) untuk x mendekati a, nilainya itu sama dengan L gitu ya. Nilainya sama dengan L. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh soal ya. Ada contoh soal seperti ini. Limit fungsi 2x dikurang 4 untuk x mendekati 3 nilainya berapa? Nah, sekarang coba kita analisis dari fungsi limit kiri dan limit kanan. Nah, yang ada tanda negatif ini limit kiri, yang tanda positifnya itu limit kanan. Nah, ini bacanya apa ini? Ya, limit kiri ya. Limit kiri fungsi 2x kurang 4 untuk x mendekati 3 nilainya sama dengan 2. Dari manakah datangnya 2? Datangnya 2 ini, nilai x mendekati 3 ini, nilai x sama dengan 3, kita substitusikan ke fungsi 2x kurang 4. Nah, jadi 2 kali 3, x-nya ini kita ganti 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jadi nilai limit fungsinya itu 2.
Nah, sekarang bagaimana dengan nilai limit kanan ya? Limit kanan fungsi 2x kurang 4 untuk x mendekati 3 nilainya juga sama dengan 2 ya. Nah, limit kanannya ini nilai x-nya ini 3 kita substitusikan ke 2x kurang 4 sehingga diperoleh nilai limitnya adalah 2. Nah, dalam artian kata ya, limit kiri sama dengan limit kanan. Untuk limit fungsi 2x kurang 4 untuk x mendekati 3 nilainya sama dengan 2. Nah, coba kalian perhatikan grafik fungsi y sama dengan 2x kurang 4. Nah, ini merupakan grafik fungsi y sama dengan 2x kurang 4. Nah, jika x mendekati 3, nah perhatikan sumbu x ya. Sumbu x untuk x mendekati 3, nilai limitnya itu sama dengan 2 ya. Nilai limitnya sama dengan 2. Nah, baik itu limit kiri ya, limit kiri dari sebelah kiri nilai x3 ini maupun dari sebelah kanan atau limit kanan dari nilai x mendekati 3 ini nilainya itu sama dengan 2. Nah, coba kalian isi tabelnya ini kira-kira berapa hasilnya ya. Nah, jika x-nya sama dengan 2. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, kamu substitusikan ke fungsi 2x sama dengan 2x kurang 4. Nilainya berapa? 2 kali 2 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, jadi nilai ini adalah 0. Nah, coba kalian kerjakan ini berapa? Kalau x-nya itu mendekati 2,9, kira-kira nilai limit fungsinya berapa? Sampai dengan x mendekati 4 ya. Nilai limit fungsinya kalau dia 4 berarti 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya. Jadi nilainya mendekati 4. Nilai mendekati 4, nilai limit fungsinya adalah 4. Ya, sampai sini paham ya. Nah, limit kiri dan limit kanan nilai fungsinya itu sama dengan 2. Nah, kemudian ada sebuah diagram ya. Nah, perhatikan pada tabel ini cara menentukan nilai limit fungsi ya. Cara menentukan nilai limit fungsi AX untuk x mendekati A. Kemudian limit fungsi AX untuk x mendekati tak hingga. Jadi cara penyelesaiannya masing-masing nanti akan kita bahas pada video setelah ini. Kita menentukan cara menentukan limit fungsi fx untuk x mendekati A. Jadi cara penyelesaiannya ada dengan cara substitusi langsung. Yang kedua dengan cara memfaktorkan. Yang ketiga dengan cara perkalian akar-akar sekawan ya. Nah, ini jika nilai x-nya itu mendekati A. Nah, beda lagi cara menentukan nilai limit fungsi jika x-nya itu mendekati tak hingga. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas cara menentukan nilai limit fungsi ya. Saya akan ajarkan nanti bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi untuk x mendekati A maupun x mendekati tak hingga. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.